warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pembelajaran ini kita akan mengenal jenis-jenis usaha. Jenis usaha itu ada dua macam. Yang pertama adalah jenis usaha perorangan, yang kedua adalah jenis usaha kelompok. Jenis usaha kelompok adalah mempunyai ciri-ciri. Di antaranya yang pertama, dikelola oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, memiliki modal yang besar. Modal itu diperoleh dari pemilik sehingga dapat menghasilkan suatu usaha yang beragam jenisnya. Ada pun beberapa contoh daripada usaha kelompok, yaitu yang pertama adalah BUMN. BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. Badan usaha ini adalah sebagian besar modalnya didapat dari negara atau pemerintah. Tujuan daripada BUMN ini adalah untuk kepentingan rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat. Contohnya adalah PLN atau listrik negara. Yang kedua adalah firma. Firma adalah usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana dalam perkembangan usahanya itu merupakan tanggung jawab daripada anggotanya. Yang ketiga adalah persekutuan komanditer atau CV atau komanditer Velestam. Usaha ini dikelola oleh anggota yang terdiri dari dua macam. Ada namanya anggota aktif dan anggota pasif. Adapun anggota aktif adalah anggota yang berperan sebagai pemilik dan dia juga ikut melakukan usaha. Kemudian yang dikatakan dengan anggota pasif adalah anggota yang hanya menanamkan modalnya saja, artinya tidak ikut bekerja. Itu yang disebut dengan anggota pasif. Yang keempat adalah PT atau perseroan terbatas. Usaha ini didirikan oleh dua orang atau lebih. Modalnya itu diperoleh dari penjualan saham. Saham itu semacam surat yang dapat diperjualbelikan. Semakin banyak saham yang dimiliki, maka keuntungan yang diperoleh semakin besar. Yang kelima adalah koperasi. Usaha kelompok yang dikelola. Koperasi ini adalah berdasarkan atas asas kekeluargaan, di mana modalnya itu didapat dari simpanan-simpanan anggotanya, seperti simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan anggota atau berupa pinjaman dari bank. Tujuan daripada koperasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan dapat membangun perekonomian nasional. Sehubungan dengan itu, maka di halaman 84, di halaman itu, anak-anak bisa membaca buku Bubena halaman 43, kemudian mengerjakan keterampilan proyek di halaman 44. Dalam tugas itu, anak-anak cukup membuat peta pikiran saja di buku tulis, tidak perlu membuat clipping. Jadi anak-anak cukup membuat peta pikiran saja, dikerjakan di buku tulis. Ya, setelah itu dilanjutkan pada tugas kedua di halaman 45. Di halaman 45 ini tugas anak-anak adalah membaca dengan seksama tentang cara membuat batik tulis. Setelah anak-anak membaca, kemudian buatlah peta pikiran di halaman 46. Ya,
Tugasnya juga dikerjakan di buku tulis tematik. Sudah cukup jelas anak-anak? Ya, selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.